Hey guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai termokimia. Menurut Hess, perubahan entalpi dari suatu reaksi tetap sama baik jika dilakukan dalam satu tahap ataupun dalam beberapa tahap reaksi. Artinya, perubahan entalpi dapat dianggap sebagai fungsi keadaan, yaitu hanya melihat keadaan awal dan keadaan akhir saja. Fungsi keadaan, jika kita ibaratkan seperti rute perjalanan, dari posisi A menuju ke posisi B, ketika melintasi jalur yang seperti ini, atau ketika melintasi jalur yang seperti ini, tidak menjadi persoalan. Kita hanya melihat seberapa besar perpindahan dari posisi A ke posisi B. Namun, pada reaksi kimia, posisi awal tadi kita sebut sebagai reaktan, dan posisi akhirnya kita sebut dengan produk. Sehingga, perubahan entalpi merupakan selisih entalpi produk dengan reaktan. Atau, dalam persamaan matematikanya, bisa kita tulis delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Hukum Hess ini sangat berguna guys, terutama pada reaksi-reaksi yang tidak dapat kita tentukan nilai perubahan entalpinya melalui eksperimen. Jadi, kita bisa memanfaatkan data perubahan entalpi reaksi yang lain yang berhubungan dengan reaksi yang ingin kita tentukan nilai perubahan entalpinya. Kita misalkan pada reaksi pembuatan gas SO3, yang diketahui pada industri dibuat dari reaksi antara gas SO2 dan oksigen, menggunakan katalis vanadium oksida. Misalkan, kita tidak memiliki data nilai perubahan entalpi pembentukan standar gas SO3, dan kita tidak dapat memperolehnya melalui eksperimen. Namun, kita memiliki data perubahan entalpi standar pembakaran sulfur yang sama dengan pembentukan standar gas SO2, serta data perubahan entalpi oksidasi SO2 menjadi SO3. Kita bisa memanfaatkan kedua data ini guys. Jadi, tahap pertama merupakan reaksi pembentukan gas SO2 di mana sulfur dibakar dengan oksigen. Kita ketahui nilai perubahan entalpinya kita anggap sebesar A kilojoule. Kemudian, tahap berikutnya gas SO2 dioksidasi menjadi gas SO3 dengan nilai perubahan entalpi sebesar B kilojoule. Karena kita ingin mengetahui nilai perubahan entalpi pembentukan standar gas SO3, artinya di reaktan hanya ada unsur bebas sulfur dan oksigen, serta di produk yaitu SO3. Jadi, SO2 harus kita eliminasi. Nah, agar dapat dieliminasi, posisinya harus saling berseberangan ya guys. Jadi, yang satu harus ada di reaktan, dan lainnya harus ada di produk. Kebetulan di sini gas SO2 sudah berseberangan, jadi bisa langsung kita eliminasi. Setelah itu, kita turunkan persamaannya, dan kita jumlahkan nilai delta H kedua reaksi. Kita dapat perubahan entalpi pembentukan standar gas SO3 sebesar A tambah B kilojoule. Berikutnya, mengenai siklus Hess. Kita juga dapat menggambarkan jalur reaksi dengan lebih sederhana, menggunakan diagram siklus. Misalnya, pada reaksi sebelumnya, gas SO2 bereaksi dengan oksigen, menghasilkan gas SO3. Ini adalah reaksi utamanya. Lalu, gas SO2 dan gas SO3 ini dibentuk melalui reaksi sulfur dan gas oksigen. Sebelumnya, juga dimisalkan kita telah mengetahui nilai perubahan entalpi pembentukan standar gas SO2. Kita simbolkan dengan delta H1. Kemudian delta H pembentukan standar gas SO3 yang kita cari sebagai delta H2. Jadi guys, terlihat terdapat dua rute reaksi pembentukan gas SO3 pada siklus. Yang pertama, secara tidak langsung, melalui pembentukan gas SO2, dan yang kedua, secara langsung pada reaksi delta H2. Pada siklus Hess, perhitungan entalpi melihat arah panahnya guys. Bisa menggunakan acuan positif yang searah jarum jam, atau positif yang berlawanan jarum jam. Misalnya, yang searah jarum jam kita anggap bernilai positif. Berarti,
delta H1 tambah delta H reaksi kurang delta H2 sama dengan 0. Sehingga delta H1 tambah delta H reaksi sama dengan delta H2. Kita dapat sesuai dengan cara eliminasi reaksi tadi, yaitu A tambah B kilojoule. Kemudian, selain cara siklus, bisa juga digambarkan dengan diagram tingkat energi. Dari tahap reaksi tadi, dapat kita buat diagram tingkat energi seperti berikut. Posisi dari masing-masing zat dalam diagram tingkat energi sesuai dengan nilai entalpinya ya guys. Dan arah panah ke bawah berarti reaksinya exotherm. Dan bila nanti arah panahnya ke atas, berarti reaksinya endotherm. Pembentukan gas SO2 tadi, kita simbolkan dengan delta H1, lalu reaksi gas SO2 menjadi gas SO3 sebagai delta H reaksi, dan pembentukan SO3 dari sulfur, yaitu delta H2. Cara penentuan nilai delta H2 pada diagram tingkat energi mirip dengan cara siklus tadi guys. Kita bisa menggunakan acuan arah jarum jam juga. Jadi, jika searah jarum jam kita anggap nilainya positif, maka delta H1 tambah delta H reaksi kurang delta H2 sama dengan 0. Sehingga, delta H1 tambah delta H reaksi sama dengan delta H2, yaitu sama dengan A tambah B kilojoule. Nah, agar teman-teman lebih paham, mari kita bahas contoh soalnya ya. Hitunglah nilai perubahan entalpi standar atau delta H0 untuk reaksi berikut. CuS padat tambah 2O2 gas menjadi CuSO4 padat. Diketahui 2Cu padat tambah O2 gas menjadi 2CuO padat, delta H-nya minus 310 kJ. 2S padat tambah 3O2 gas menjadi 2SO3, delta H-nya minus 790 kJ. CuO padat tambah SO3 gas menjadi CuSO4 padat, delta H-nya minus 220 kJ. Dan Cu padat tambah S padat menjadi CuS padat, delta H-nya minus 48,5 kJ. Oke guys, dari data reaksi tersebut, kita sesuaikan posisi CuS dan O2 di reaktan, serta posisi CuSO4 di produk, juga dengan koefisien masing-masing. Untuk senyawa CuS terdapat di data reaksi keempat dan berada di sebelah kanan. Maka, agar menjadi reaktan, reaksinya dibalik menjadi seperti ini. Dan nilai delta H-nya berubah tanda ya, menjadi positif. Koefisien CuS juga sudah sesuai ya, seperti pada reaksi yang ditanyakan. Kemudian, untuk CuSO4, ada di data reaksi ketiga. Dan posisi serta koefisiennya juga sudah sesuai. Sehingga reaksi ketiga tetap. Nah, zat CuO dan SO3 ini kan tidak ada di reaksi yang ditanyakan guys. Maka harus kita eliminasi. Untuk CuO ada di data reaksi 1, posisinya di produk sehingga bisa kita eliminasi jika berseberangan. Namun, koefisiennya 2. Jadi, koefisien reaksinya kita bagi 2 menjadi seperti berikut. Dan nilai delta H-nya juga ikut kita bagi 2. Zat SO3 di data reaksi 2 juga sama dengan CuO. Maka, reaksinya juga kita bagi 2 koefisien reaksinya, termasuk nilai delta H-nya. Berikutnya, kita bisa eliminasi Cu, kemudian S, lalu CuO, dan SO3. Kita turunkan zat yang tersisa, dan kita jumlahkan nilai delta H-nya. Kita dapat minus 721,5 kJ. Sampai di sini bisa dipahami ya guys. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu menghitung perubahan entalpi jika diketahui data perubahan entalpi pembentukan standar. Kita misalkan pada reaksi pembakaran gas metana atau CH4, dan kita ingin menentukan nilai delta H reaksinya. Dan kita diberikan data perubahan entalpi pembentukan zat pada reaktan dan produk reaksi tersebut. Kita bisa menggunakan konsep hukum Hess dalam penyelesaiannya guys. Gas metana atau CH4 dibentuk dari unsur karbon dan unsur hidrogen.
Oksigen tidak punya data entalpi pembentukan ya guys, karena oksigen merupakan unsur, bukan senyawa. Kemudian, untuk gas CO2 dibentuk dari unsur karbon dan oksigen, serta air dibentuk dari unsur hidrogen dan oksigen. Namun, karena terdapat 2 mol air yang dibentuk berdasarkan koefisiennya, maka nilai delta H-nya juga kita kali 2. Karena gas metana berada di posisi reaktan, maka kita balik reaksi pembentukannya menjadi seperti berikut. Dan delta H juga berubah tanda menjadi negatif. Untuk CO2 sudah sesuai sehingga tetap. Begitu juga dengan air. Sekarang, kita bisa eliminasi zat yang tidak ada pada reaksi pembakaran gas metana, mulai dari karbon, lalu hidrogen, dan kita dapat sesuai dengan reaksi yang diminta. Jika kita perhatikan, zat yang menjadi reaktan pasti delta H-nya akan menjadi negatif, karena reaksinya bakal dibalik guys, mengikuti posisinya. Dan bila terdapat koefisien, maka akan dikalikan dengan nilai delta HF-nya. Sehingga, rumus umum perhitungan perubahan entalpi reaksi, jika diketahui data perubahan entalpi pembentukan standar, dapat kita tulis sebagai delta H reaksi sama dengan sigma delta H0F produk kurang sigma delta H0F reaktan. Sigma di rumus menyatakan total perkalian jumlah molekul zat yang dinyatakan dengan koefisien terhadap nilai delta HF masing-masing zat. Nah, agar teman-teman lebih paham, mari kita bahas contoh soalnya ya. Diketahui, entalpi pembentukan etanol C2H5OH liquid, gas CO2, dan air berturut-turut adalah minus 278 kJ per mol, 393,5 kJ per mol, dan minus 285,85 kJ per mol. Tentukanlah kalor pembakaran 1 gram etanol, diketahui ARC12, H1, dan O16. Oke guys, untuk menentukan nilai kalor, bisa menggunakan rumus delta H reaksi kali mol. Delta H reaksi kita dapat dari data perubahan entalpi pembentukan standar, dan mol didapat dari massa etanol yang dibakar. Untuk menentukan nilai delta H reaksi, kita tulis dulu reaksinya ya guys, yaitu C2H5OH tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Kita setarakan koefisiennya, kita akan dapatkan koefisien CO2 yaitu 2, lalu koefisien H2O yaitu 3, dan oksigen juga 3. Kemudian, rumus delta H reaksi. Kita masukkan nilai data delta HF masing-masing, di produk terdapat CO2 dan H2O, sementara di reaktan hanya etanol. Ingat ya, oksigen itu unsur, bukan senyawa. Jadi, tidak ada data delta HF-nya. Jadi, delta H reaksi sama dengan 2 kali delta H0F CO2 tambah 3 kali delta H0F H2O kurang delta H0F C2H5OH. Sama dengan 2 kali minus 393,5 tambah 3 kali minus 285,85 kurang minus 278. Kita dapat sama dengan minus 1366,55 kJ per mol. Maka, Q sama dengan delta H kali mol sama dengan minus 1366,55 kali 1 gram per mR etanol, yaitu 46. Kita dapat kalor pembakaran etanol sebesar minus 29,7 kJ. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Jika untuk mendidihkan 15 liter air yang suhunya 26 derajat Celcius digunakan gas C2H6 yang dibakar, tentukan berapa gram gas C2H6 yang diperlukan jika diketahui delta H0F C2H6 minus 92,4 kJ per mol, delta H0F CO2 minus 394,8 kJ per mol, delta H0F H2O minus 285,6 kJ per mol, kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kalor yang hilang karena tempat dan radiasi diabaikan.
Artinya, dianggap kalor pembakaran sepenuhnya diserap oleh air. Oke guys, pada soal ini ditanyakan massa gas C2H6 yang terbakar. Dapat kita tentukan dari rumus delta H sama dengan Q reaksi per mol. Jadi, nanti massanya didapat dari mol C2H6 yang bereaksi. Delta H reaksi didapat dari data delta H0F dan Q reaksi didapat menggunakan asas Black, guys. Oke, pertama-tama kita bisa menentukan nilai delta H reaksi. Kita buat dulu persamaan reaksinya dari pembakaran C2H6. Kemudian, kita setarakan koefisiennya. Nanti kita dapatkan koefisien CO2 sebesar 2, koefisien H2O 3, dan O2 7/2. Sehingga, delta H reaksi sama dengan 2 kali delta H0FCO2 tambah 3 kali delta H0FH2O kurang delta H0FC2H6. Sama dengan 2 kali minus 394,8 tambah 3 kali minus 285,6 kurang minus 92,4. Kita dapat sama dengan minus 1554 kJ per mol. Selanjutnya, kita tentukan nilai Q reaksi dari asas Black, yaitu Q lepas sama dengan minus Q serap. Yang melepaskan kalor yaitu reaksi pembakaran C2H6 dan yang menyerap kalor hanya air saja. Jadi, bisa kita tuliskan sebagai Q reaksi sama dengan minus M kali C kali delta T. Massa air dari volumenya kita ubah ke gram. Perubahan suhu hingga mendidih sebesar 74 derajat Celcius. Maka, sama dengan minus 15.000 gram kali 4,2 Joule per gram derajat Celcius kali 74 derajat Celcius. Kita dapat sama dengan minus 4.662.000 Joule atau sama dengan minus 4.662 kilojoule. Kemudian, kita cari mol C2H6 yang bereaksi. Mol sama dengan Q reaksi per delta H reaksi sama dengan minus 4662 bagi minus 1554, sama dengan 3 mol. Maka, massa sama dengan mol kali MR, sama dengan 3 kali 30, kita dapatkan massanya sebesar 90 gram. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang masih belum paham, atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, like video ini jika kamu suka, dan share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya guys. Semangat belajar!